Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, inna baina yaday sa'ati, di antara tanda-tanda hari kiamat, la ayyaman, datangnya suatu hari atau akan datang suatu waktu, yanzilu fiha al-jahlu, akan merebaknya, akan tersebarnya kebodohan. Banyak orang tidak ingin belajar karena menganggap dirinya sudah pintar. Banyak orang memandang enteng ustadz-ustadznya. Banyak orang memandang enteng kiai-kiai mereka, memandang remeh orang-orang yang berilmu. Namun ketika mereka yang diperintahkan, mereka tidak mampu, mereka tidak bisa. Dan kebodohan di sini bisa bermakna tidak adanya orang yang ingin belajar kepada Islam. Maka beruntunglah kita ini yang menjadi talibul ilmi, yang menjadi penuntut ilmu, karena masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Dan apabila ilmu ini sudah tidak ada orang yang ingin belajar, maka inilah di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat, yaitu merebaknya kebodohan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian wa yurfa'u fiha ilmu, diangkatnya ilmu. Di antara makna diangkatnya ilmu adalah banyak orang berilmu, namun tidak ada orang yang menuntut ilmu kepadanya. Bisa bermakna orang-orang alim ulama, para ustadz, para kiai, para sesepuh, para alim ulama itu telah banyak yang meninggal. Apabila tidak ada lagi orang yang mendatangi ulama, maka lihatlah itu di antara tanda-tanda hari kiamat. Apabila para santri, apabila para orang tua tidak lagi membiarkan anaknya untuk menuntut ilmu kepada para alim ulama, maka ketahuilah di saat itu para orang tua telah membuka di antara pintu-pintu datangnya hari kiamat. Apabila ulama sudah tidak ada, apabila ulama sudah meninggal, maka kemana lagi kita akan mencari ilmu? Kemana lagi kita akan mencari fatwa? Kemana lagi kita akan mencari hukum-hukum yang berkenaan dengan agama kita ini? Karena pondasi hari kiamat apabila agama ini telah kita tinggalkan, jamaah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaksuru fiha al-harju, terjadinya berbagai macam al-harju. Al-harju al-qatlu. Al-harju artinya pembunuhan secara mendadak. Lihatlah di media-media massa, hampir setiap hari ditayangkan di televisi, hampir setiap hari kita lihat di Facebook, hampir setiap detik kita lihat di Instagram, di Twitter, di YouTube. Ada orang yang dibunuh, ada orang yang dimutilasi, ada orang yang digantung, ada orang yang dibuang ke jurang, ada orang yang ditenggelamkan ke dalam sumur, ada orang yang minum racun. Ini kematian yang mendadak, inilah yang kata Nabi, apabila al-harju telah terjadi, banyak kematian mendadak, maka itu di antara pintu-pintu hari kiamat. Karenanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli muslimin. Hancurnya dunia ini beserta isinya, bahkan hancurnya Ka'bah, arah kiblat kaum muslimin, ahwanu 'ala Allahi, itu lebih ringan harganya, lebih murah harganya di sisi Allah daripada hilangnya nyawa seorang muslim. Kehormatan Ka'bah kalah kehormatannya dibandingkan menetesnya setetes darah kaum muslimin. Bahkan orang yang membunuh seorang manusia, seakan-akan dia telah membuat kerusakan di muka bumi ini dan telah membunuh manusia seluruhnya. Allah berfirman, man qatala nafsan bighairi nafsin, barang siapa yang membunuh jiwa dengan tanpa sebab, tanpa yang dibenarkan dengan ajaran Islam, yaitu qisas, au fasadin fil ardi, atau membuat kerusakan di permukaan bumi ini, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka sungguh seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Wa man ahyaha, dan barang siapa menghidupkan manusia, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah menghidupkan manusia seluruhnya.